Udah direkam belum? Udah. Si Palacio ini sendiri mengaku bahwa dia sangat terpengaruh oleh 2 buku. Yang pertama itu The Diary of Anne Frank. Yang kedua itu The Night, Elie Wiesel. Udah direkam belum? Udah. Jadi Guru Aini ini pernah ingat dengan novelnya Andre Hirata yang judulnya Orang-Orang Biasa. Nah, jadi Guru Aini ini ternyata adalah prequel dari novel Orang-Orang Biasa. Udah direkam belum? Udah. Angsa Liar dari Mori Ogai, penerbitan perdananya dari MOI yang digagas oleh Eka Kurniawan. Udah direkam belum? Udah, Samsudin. Bang Steven, silakan. Ini berarti episode ke-5 ya, jadi ke-5. Tunggu. Episode ke-75. 3 itu yang puisi 1, 4 puisi 2, ya 5, betul. 5, siap. Oke. Oke, kembali lagi ke Kepo Buku episode 5. Kali ini kita akhirnya full team lagi. Yeay. Ada Mas Toto. Full team. Halo Mas Toto. Halo Bapak Steven. Bang Rane, halo, apa kabar? Halo Steven. Ya. Oke. Kali ini kita bakalan obrolin review buku yang kita punya masing-masing. Betul. Oke, mulai dari siapa nih? Rane atau Mas Toto duluan? Dari Bang Rane dong. Toto lah. Dari Bang Rane dong. Iya. Sweet. Gimana coba? Ya udah, gue duluan. Udah direkam belum? Udah. Susah kalau jadi host pikun. Salah satu alasan kenapa banyak editing gue lakukan di episode 3 karena ada yang gak kerekam. Mohon maaf. Udah. Emang lu Steven udah berbusa-busa. Tapi oke. Gue awalnya kan janji di grup ya, gue mau review bukunya Ayu Utami tuh. Iya. Yang terbaru. Tetapi kayaknya gue perlu waktu nih untuk mencerna gitu. Gitu. Sebelum akhirnya gue bisa membahas atau cerita tentang buku Ayu Utami yang terbaru ini. Ada gantinya karena kemudian gue cari-cari dong. apa tuh? Di Kindle gue, karena gue sering banget di Kindle gue main beli, nanti bacanya belakangan terus baru ketahuan ini belum gue baca. Nah, gue ternyata pernah beli satu bukunya R.J. Palacio. Yang mana? Yang nulis Wonder itu. Nah, ini salah satu buku terbaru dia, judulnya White Bird. White Bird ini graphic novel, dan gara-gara buku ini gue baru tahu karena R.J. Palacio ini ternyata backgroundnya memang ilustrator. Jadi itu graphic novel itu dia gambar semuanya, itu dia kerjakan semuanya sendiri. Gitu. Nah, gue mau ngasih quiz dulu sebentar. Gue mau ngasih quiz dulu sama Steven. Apa? Iya. R.J. Palacio itu cewek apa cowok, Fen? Oh, cewek. Oke, berarti pinter dia. Yaudah, oke, lanjut, Ren. Lu ngagetin gue lo. Ini gue baru mulai review, si Toto udah ngasih kuis. Totonya buat. Ya udah, R.J. Palacio yang terkenal dengan bukunya Wonder. Nah, tapi White Bird ini bisa dibilang nggak terlalu ada hubungannya. Jadi dia ngambil, kalau lu inget Wonder, entah filmnya, entah novelnya, itu ada tokoh yang karakter yang ngebully banget tuh, selalu ngebully si Ogi tuh, namanya Julian. Ya. Nah, ceritanya itu berlatar dari Julian yang telepon ke neneknya karena dia dapat tugas di sekolah untuk membuat profil orang yang dia kenal. Ya dia telepon lah neneknya di Perancis. Nah, cuma situ aja sih hubungannya, tetapi kemudian selanjutnya lepas. Jadi lo kalau baca ini sendiri bisa. Nah, yang menarik adalah karena buku ini berlatar peristiwa, walaupun fiksi ya, tapi dia berlatar sejarah, yaitu peristiwa kasus pembunuhan massal Perang Dunia Kedua terhadap warga-warga Yahudi, yaitu Holocaust. Kalau orang Inggris itu bilangnya Holocaust. Nah, lucunya itu si Julian itu wawancara si neneknya di komik itu ya, digambarkan dia pakai FaceTime gitu, nggak ketemu langsung. Jadi ada sentuhan teknologi di situ
untuk meraih kalangan pembaca-pembaca muda yang kurang lebih usianya usia Julian. Nah, jadi si neneknya kemudian cerita bagaimana dia dulu pernah waktu masih muda terjebak atau bersembunyi di sebuah lumbung atau barn untuk menghindari kejaran Jerman yang waktu itu menguasai Prancis. Intinya segitu. Jadi dia ngumpet menghindari kejaran itu, terus dibantu oleh seorang sebaya dia, teman sekolah dia, warga Prancis yang selalu membantunya bolak-balik ngasih makanan, ngasih buku, nemenin segala macam. Dan seperti kisah Ogi, si tokoh yang ngebantu dia ini cacat dan selalu dibully sama yang lainnya. Tetapi ternyata dialah yang kemudian membantu si neneknya si Ogi ini waktu masih muda ini. Ceritanya intinya sih begitu. Tetapi yang menarik adalah karena di Amerika sendiri, buku ini kemudian dijadikan semacam bentuk upaya untuk memperkenalkan kebiadaban pembunuhan massal tahun 42 terhadap warga Yahudi. Kita tahu kan itu buat di Indonesia, orang Indonesia nggak terlalu ngerti gitu loh. Tapi di luar negeri, terutama di Eropa, di Amerika itu yang namanya Holocaust itu adalah peristiwa yang benar-benar membekas gitu loh. 2/3 masyarakat Yahudi pada saat itu kan dibantai kan. Entah di kamp konsentrasi, entah pakai gas chamber atau ruang gas, atau ditembak itu segala macam gitu loh. Jadi ini upaya untuk selalu menanamkan ingatan kepada sejarah zaman itu, sekaligus juga mengajarkan untuk, kalau kata si R.J. Palacio, bagaimana kita selalu berbuat baik kepada sesama, bukan hanya kepada sesama dalam artian ya sesama kita, sama ras, sama negara, tapi juga kepada masyarakat yang berbeda dari kita. Yang menariknya, jadi setelah si neneknya cerita, kemudian bagaimana kemudian neneknya itu lolos, sementara gue nggak mau spoiler si yang pakai tongkat ini gimana nasibnya gitu ya, tapi dia lolos gitu kan. Terus dia bilang, di akhir ceritanya dia bilang, nah dia kembali ke si cucunya, dia bilang itulah kisah si nenek dulu gitu ya. Nanti gue nggak bisa cerita banyak karena ini bakal banyak spoiler, tetapi yang menarik di bagian akhir sekali, si tokoh Julian ini setelah dengar cerita neneknya, dia merasa dia sadar bahwa dia selama ini seorang bully gitu. Kemudian dia ikut ini demonstrasi di New York untuk memprotes kebijakan Trump. Itu ada di komik itu gitu. Jadi kayaknya si Palacio ini nggak suka banget sama Trump. Oke. Nah, si Palacio ini sendiri mengaku bahwa dia sangat terpengaruh oleh 2 buku. Itu disebut di novel grafisnya ini yang judulnya White Bird. Yang pertama itu The Diary of Annie Frank. Yang kedua itu The Night, Elie Wiesel. Elie Wiesel ini udah diterjemahkan juga. Dua-duanya udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sama-sama menceritakan tentang kekejaman zaman pembantaian masyarakat Yahudi. Oke. Bang Rani, Ya. sorry aku tadi miss yang tadi Bang Rani mention 2 buku yang R.J. Palacio sebutin di bukunya. Satu biografinya Annie Frank, satunya Frank. lagi apa ya? Yang satu lagi itu Elie Wiesel penulisnya, judulnya The Night. Ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dulu banget, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak. Judulnya Malam oleh Elie Wiesel, Eliewiesel. Kalau yang ini udah dibaca? Dua-duanya udah. Kalau si Elie Wiesel ini lebih bercerita tentang pengalaman dia di dalam kamp konsentrasi. Kalau Annie Frank itu lebih bercerita tentang mirip dengan kisah White Bird. Jadi pengalaman dia menghindari dari kejaran Nazi sekeluarga dengan sembunyi di salah satu langit-langit di rumah temannya atau bisnis orang tuanya. Pokoknya dia sembunyi di situ selama 2 tahun. Dan selama itu ya kesibukan dia akhirnya menulis diary. Dan 2 tahun Annie Frank kemudian ditangkap, berhasil ditemukan oleh Nazi. Ada yang bilang karena ada yang ngebocorin rahasia keberadaan mereka gitu ya. Terus akhirnya ditangkap lah dan dia meninggal karena sakit ya. Kemudian di tempat penahanan si Annie Frank ini. Tetapi buku catatan hariannya ditemukan dan kemudian dikasih ke orang tuanya setelah selesai Perang Dunia Kedua. Dan di situ kemudian diterjemahkan. Jadi kisah nyata yang menarik banget gitu, bahwa seorang anak aja bisa dia 12-13 tahun waktu itu umurnya kalau nggak salah.
Tapi dia sudah bisa punya, mungkin karena nggak ada kerjaan lain ya, dia sembunyi dari kejaran Nazi, akhirnya ya dia menulis catatan harian aja. Gitu Bapak Steven. Iya, iya, iya. Ini Bang Rane, kalau aku dalam tanda kutip tagih review bukunya ini, boleh nggak yang judulnya Kenangan Tak Terucap, Saya, Ayah, dan Tragedi 65? Mungkin. Oh iya, thank you diingetin. Iya, iya, Itu lebih kepada autobiografis sih, tetapi konteksnya sama. Zaman G30 SPKI kan. Iya, benar. Tapi yang menarik adalah karena buku itu menceritakan tentang anak salah seorang pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI, tapi dalam hidupnya kemudian dia membantu orang-orang yang justru dicap komunis, kemudian disingkirkan. Ntar gue ceritain secara khusus kalau itu. Wah, itu sih udah gue rencanain tuh. Oke. Ditunggu. Kalau Mas Toto ngasih buku apa nih untuk malam kali ini nih? Enggak, gue nggak pengen ngasih buku. Ngapain gue ngasih buku? Emangnya kuis? Bentar. Gue mau ngasih kuis dulu. Gue balas dendam sama Toto. Lanjut. Mau ngasih kuis apa lo? Udah direkam belum? Udah. Cepet ngomong. Udah jalan. Ntar gue nyalain dulu juga. Hah? Gue nyalain dulu juga. Nyalain apaan? AC. Nyalain AC. Panas. Oke, gua kali ini kemarin gue baru pulang ke Jakarta, terus gue sempat mampir ke salah satu toko buku besar juga yang punya penerbit besar juga yang kita tunggu-tunggu ngasih buku di sini, tapi tetap tidak ngasih juga. Udah sebut aja Gramedia lah. Gramedia toko bukunya, tapi buku yang bakal gue ulas ini adalah terbitan dari Bentang Budaya. Halo Bentang, apa kabar juga? Bentang Pustaka. Bentang Pustaka. Iya, penerbit Bentang. Nggak ada pustakanya. PT Bentang Pustaka, penerbitnya Bentang. Nah, gitu. Nah, buku yang gue ambil ini Bentang Pustaka. PT Bentang Pustaka, iya. Tapi penerbit Bentang. Bener, iya. Oke, jadi buku kalau perusahaannya itu pakai pustaka, kalau penerbit enggak, penerbitnya itu PT Bentang Pustaka, Kota IKAPI. Udah lanjut. Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 101, Jongkang RT 004 RW 035, Sri Harjo, Ngagrik, Sleman, Yogyakarta 55581. Itu apaan, Tok? Itu PT Bentang Pustaka. Ya Allah. Gue mau nebak nih, pasti lu bukunya ini nih, Andrea Hirata nih. Lu gue kasih tahu. Jangan nebak-nebak lu. Oke, buku yang gue bakal ulas nih bukunya Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata ini kemarin gue pas lihat, kok ada buku baru ya? Judulnya Guru Aini. Jadi Guru Aini ini pernah ingat dengan novelnya beliau, novelnya Andrea Hirata yang judulnya Orang-orang Biasa, yang juga pernah kita ulas di Kepo Buku bareng-bareng. Yep. Episode keberapa itu? Tolong quiz hari ini. Nggak ada yang komen. Episode keberapa? Coba tolong. Lupa. Gimana sih, siaran nggak pernah ingat. Ya, pokoknya dengerin lah. Podcasting nggak pernah ingat. Oke. Nah, jadi Guru Aini ini ternyata adalah prequel dari novel Orang-orang Biasa. Kalau di Orang-orang Biasa ini, dulu dia pernah ingat yang namanya tokoh yang namanya Dinah. Yap. Yang mau masuk fakultas kedokteran. Dinah itu punya anak yang pengen masuk fakultas kedokteran. Iya, anaknya ya. Anaknya ya, kemudian kita tahu lah abis itu ada adegan perampokan dan sebagainya. Nah, Guru Aini ini adalah novel yang merupakan prequel dari itu gitu. Jadi sebenarnya ceritanya lebih kepada perjalanan Aini. Jadi Aini itu anak yang pengen masuk fakultas kedokteran waktu itu ya, anaknya Dinah. Tapi novel ini dimulai dari ibu gurunya sendiri. Ibu gurunya bernama Desi Istiqomah. Jadi novel ini dimulai dari perjalanan seorang
seorang wanita gitu ya, seorang perempuan muda yang punya idealis yang pengen jadi guru matematika awalnya gitu ya. Dia idealis banget bahwa pendidikan itu harus pokoknya idealis lah gitu, dan menurut dia pendidikan itu harus dimulai dari pendidikan matematika, dan dia pengen gitu jadi guru di daerah yang terpencil karena bagi dia memang harus dimulai dari seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dia ikut pendidikan D3, kemudian punya intinya pendidikan D3 itu akan menjadi ikatan dinas untuk dia ditempatkan di daerah tertentu. Nah, nama tokohnya adalah Desi Istiqomah. Dan ternyata Desi Istiqomah itu ditempatkan di Tanjung Hampar. Gue bingung ya, gue coba akan baca lagi karena gue baca ini sangat cepat sekali. Karena kalau nggak salah dulu kan situasi di novel orang-orang biasa itu di Belantik ya, Pulau Belantik. Iya, Kenapa tiba-tiba ada di Tanjung Hampar ya ini ya. Cuman mungkin gua akan baca pelan-pelan lagi. Tapi mungkin buat pembaca nanti atau buat pendengar Kepo Buku, lu baca baik-baik ya. Cuman intinya adalah Ibu Desi ini akhirnya ditempatkan di mana dimulai dari penempatan di sebuah SMA gitu, di mana Dina, sang ibunya Aini itu juga bagian dari yang diajar sama Ibu Desi ini gitu. Oh, jadi ceritanya mundur nih ya? Mundur karena prequel kan gitu. Jadi Ibu Desi ini dimulai dari perjalanan Ibu Desi sendiri, dari pendidikannya, kemudian lulus, kemudian ditempatkan di Tanjung Hampar dan kesulitannya mengajar matematika yang susahnya minta ampun. Teman-temannya yang sama-sama satu angkatan ngajar matematika juga kesusahan di daerah-daerah lain misalnya kayak gitu, sampai ada yang mau menyerah gitu. Dan kemudian dia berjalan Ibu Dina yang akhirnya punya anak bernama Aini. Nah, Aini itu juga 11-12 sih sama ibunya gitu. Kita tahu ya dulu Aini itu juga nggak mudah matematika gitu. Nah, kemudian Ibu Desi Istiqomah ini akhirnya mengajar Aini juga gitu. Aini juga sama, punya geng yang nggak ngerti matematika gitu ya. Bahkan mereka punya, pokoknya lucu ya ceritanya gitu. Mereka punya geng yang merasa berbakat seni gitu, tapi selalu ditampilkan setelah misalnya acara seni, tapi setelah ditampilkan oleh penonton, setelah penontonnya pada pulang gitu. Apakah mereka punya bakat seni? Enggak sih, mereka berlindung di balik ketidaksukaan mereka terhadap matematik atau ketidakbisaan mereka terhadap matematik. Sebenarnya sih gitu. Ceritanya sih sebenarnya jenaka gitu. Nah, cuman turning point-nya adalah ketika Aini ini nanti bagaimana gue nggak akan bikin turning point-nya ya karena nggak asik gitu. Pokoknya somehow ada kejadian di mana Aini ini pengen bisa matematik. Dia pengen bisa jadi dokter. Nah, detailnya ntar lu baca sendiri ya. Gue nggak akan ngasih spoiler di sini karena menurut gue turning point ini bagus banget gitu. Kenapa dia pengen jadi orang yang pengen jadi dokter dan akhirnya pengen bisa matematik. Tapi setelah diajarin sama Bu Desi ya tetap aja susah gitu ya. Namanya nggak bisa. Bahkan dia dibilang, kamu tuh kenapa cinta banget sama bilangan biner gitu katanya Bu Desi gitu. Artinya apa? Ulangannya tuh nggak jauh dari 01, 01, 01. Karena bilangan biner kan komputer gitu. Nah, tapi itu juga membuat Ibu Desi juga di balik kegalakannya juga dia merasa frustasi gitu karena segala macam ilmu, segala macam metode matematik yang diajarkan kok kayaknya nggak bisa-bisa. Akhirnya Ibu Desi ini juga punya turning point gimana dia bisa mengajarkan Aini matematika gitu ya. Dan gua nggak akan cerita bagaimana dia menemukan itu karena ini lucunya dia mendapatkan itu dari sebuah prinsip matematika yang bukan dasar seperti aljabar atau geometri, tapi sangat advance gitu malah. Nah, tapi mungkin dengan cara imajinatif seperti ini gitu ya, dengan cara prinsip matematika yang advance itu, prinsip matematika yang advance itu apa lu baca sendiri, ternyata ini malah bisa nangkep gitu. Ya, dan menyebabkan nilai-nilai dia menjadi bagus gitu. Intinya sih sebenarnya itu. Gitu. Jadi itu prequel dari biasa dan akhirnya kita tahu kalau lu udah pernah baca novel orang-orang biasa, ini nanti akan bakal diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri gitu ya. Lu sebagai orang yang suka matematika, ya. Apakah menurut lu apa yang diajarkan Bu Desi itu masuk akal? Menurut gue bisa aja masuk akal sih. Karena pada dasarnya
pada dasarnya metode itu kan macam-macam ya. Ada orang misalnya metode dari dasar gitu. Lo kalau pengen bisa yang advance lo bisa 1+1 gitu terus perkalian. Tapi bisa jadi orang dibikin imajinatif dulu sih. Jadi advance metodologi matematika yang advance di sini justru karena dia ngerasa Aini itu walaupun orangnya kayaknya bego banget gitu ya, tapi dia punya imajinatif gitu. Dia kok kayaknya bisa ya gue pakai dengan cara seperti ini gitu. Misalnya Bu Desi mungkin berpikiran seperti itu. Dan menurut gue sih sah-sah aja, bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya karena imajinasinya udah berkembang, matematika itu pada dasarnya kan bahasa ya, bahasa yang kadang-kadang abstrak gitu. Dan orang bisa lakukan dari segi berbagai macam cara sih kalau menurut gue, dan bisa-bisa aja gitu. Kayak lu bilang apa juga toh. Lu mau ngomong kayak apa juga lu nggak bisa ngeyakinin gue bahwa matematika itu bagus. Iya bisa juga sih, nggak tahu juga. Tapi kalau menurut gue karena kalau mungkin bedanya lu dengan Aini adalah Aini itu tekadnya gede banget. Bu Desi itu adalah guru yang galak di sini gitu. Iya. Sampai didamprat macam-macam. Tapi dia karena dia punya tekad. Kenapa gue harus bisa matematika dan kenapa gue harus bisa masuk kedokteran? Nah ini yang menurut gue tekad ini penting banget gitu, sehingga dia biarpun didamprat habis-habisan dia akan tetap datang lagi ke Bu Desi gitu. Dia akan datang ke Bu Desi. Awalnya dia nggak diajar sama Bu Desi, tapi dia pindah kelas gitu karena faktor motivasi yang dia dapetin. Nah motivasinya apa lu baca sendiri ya novelnya ya, karena menurut gue motivasinya genuine banget gitu. Oke. Gitu. Jadi kenapa orang harus coba baca orang-orang biasa itu karena itu tadi ya yang terakhir dibilang sama Mas Toto, itu ada mengandung motivasi yang lain dari yang lain gitu ya. Kalau menurut gue kenapa harus baca ini karena gue mendapatkan satu hal ya, bahwa orang itu pengen berhasil sesuatu tuh kalau menurut gue insight-nya ya adalah lu harus punya motivasi yang kuat di balik itu sebenarnya gitu. Lu pengen apapun kalau motivasi lu nggak kuat, lu akan menyerah di tengah jalan sebenarnya itu kan. Kedua, it's just a matter of metodologi apa yang cocok buat lu gitu. Kayak apapun itu yang dulu kita pernah bahas kan ya sebenarnya. Lu mau matematika ada orang metodologinya ini, cara ngajarnya begini, begitu juga musik, ada yang mungkin ngajarinnya langsung baca not balok, ada yang bisa ketuk-ketuk. Nah menurut gua tergantung bagaimana lu metodologi yang cocok buat lu sehingga lu bisa gitu. Tapi yang penting di sini adalah motivasi. Kalau kenapa Aini ini begitu kuat motivasinya? Karena ya itu faktor itu yang membuat dia nggak nyerah gitu, gagal terus sampai ada satu ketika dia itu dapat nilai jelek, dia sampai akhirnya mau dikeluarin sama Bu Desi, lu nggak usah ikut kelas gue lagi gitu ya, kamu nggak usah ikut kelas saya lagi. Sampai dia saking kuatnya motivasinya sampai dia menghafalkan jawaban soal matematika yang absurd banget kan gitu. Gimana lu menghafalkan jawaban soal matematika, susah kan gitu kan. Tapi karena keinginan dia kuat, dia sampai hafalkan soal-soal tahun lalu, dan akhirnya Bu Desi itu ngeluarin lagi soal itu gitu. Mungkin gini ya mungkin Bu Desi juga capek kali ya bikin soal baru terus ya ngeluarin soal yang tahun lalu, dan kemudian ada 2 soal ternyata dia bisa hafalin gitu. Sampai kalau menurut gue ya itu motivasi. Nah kalau lu mempelajari sesuatu, kalau motivasi lu nggak kuat, lu bisa belajar musik, lu bisa pengen main gitar karena lu pengen bisa mainin lagu di depan pacar lu. Habis itu lu putus pacar, insya Allah lu akan jadi juga putus belajar gitar juga. Pengalaman pribadi. Ya gue pengalaman Rani, saudara-saudara itu yang dulu pernah diceritakan ke gue. Siap. Dan akhirnya karena Rani pengen tetap bisa main gitar, dia nyari pacar baru gitu. Nah itu kalau soal. Jadi motivasinya dibalik, dari pengen bisa main gitar gara-gara pengen punya pacar, nah dia pengen punya pacar gara-gara pengen bisa main gitar. Enggak lah. Nah itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi ada 2 insight. Selebihnya sih sebenarnya novel ini jenaka seperti novelnya orang-orang biasa gitu ya, lucu-lucu sebenarnya. Kalau gue tadi sempat baca dan istri gue sendiri bilang, lu kenapa ketawa sendiri? Ini gue lagi baca novel ini. Kita perlu lebih banyak Bu Aini, karena gue pribadi besar dan diajari dengan metode yang membuat gue ampun-ampunan benci sama matematika. Misalnya, ya tentu saja tekad penting ya, kayak Aini seperti lu bilang tadi ya Tok. Tapi buat gue pribadi, gue dibesarkan dengan metode yang simpel aja sih sebenarnya. Metode nggak bisa jewer. Oh iya, Bu Desi juga begitu.
Oh gitu juga? Begitu juga. Tapi di balik itu dia selalu ngajarin dari sisi yang ini. Untuk Aini sendiri ya, dia ngajarin begini. Akhirnya dia dilukiskan, dia juga sempat frustrasi. Kok gue merasa gagal ya sebagai guru ya. Akhirnya apa nih gitu untuk dia kan si Aini itu SMA gitu ya. Untuk balik lagi ke SMP kelas 1 juga nggak bisa gitu. Jadi dia selalu mencari-cari. Akhirnya dia nemu sebuah buku lamanya dia gitu ya. Dan akhirnya kayaknya gue bisa pakai ini deh gitu. Gitu. Baiklah, saya akan coba untuk membacanya pun demikian adanya. Jadi di buku seri ini bisa dibaca untuk semua kalangan atau terkhusus para guru nih? Kalau menurut gue sih untuk semua lah. Gue ngerti ini, gue kayaknya paham pertanyaan Steven. Kira-kira buat siapa sih sebenarnya nih bukunya? Kira-kira. Kalau gue mikirnya gini, gue mau ini dibaca oleh Pak Gatot nih. Siapa Pak Gatot itu? Pak Gatot dulu guru matematika gue yang pernah ngasih gue 0 sampai bokap gue ngamuk datang ke sekolah, tatonya emang karena guanya yang bego. Jadi gimana menyambung pertanyaan, menurut lu menarik gak kalau bisa jadi inspirasi buat para guru gak membaca novel ini? Ya kalau menurut gue sih ya bisa sih, bisa. Menurut gue motivasi bahwa kalau menurut gue lebih nggak guru ya. Gue lebih menganggap bahwa apa ya namanya ya. Kalau buat guru mungkin untuk keep searching metodologi yang lu kira-kira bisa buat anak didik lu gitu ya. Bahwa nggak ada anak tuh yang sebenarnya kecerdasannya itu, kecuali memang kecerdasan sangat-sangat di bawah rata-rata gitu ya. Tapi kalau anak dengan kecerdasan rata-rata, walaupun dia nggak bisa matematika, it's just a matter of methodology kalau menurut gue. Jadi perlu dibaca, perlu untuk meningkatkan ini aja, wawasan aja gitu. Buku ini jelas tidak akan mengatakan apa metodologi ini bagus atau tidak gitu kan. Sangat hayalan, tapi sebagai seorang guru ketika lu belajar metodologi pengajaran, manajemen kelas kayak gitu-gitu kan lu pasti bisa dilihat dari berbagai sisi, dan lu sebagai guru harus punya open mind seperti itu gitu kalau menurut gue. Dan sebagai orang yang belajar sesuatu ya at the end insight-nya itu lu harus punya motivasi yang kuat. Jadi apapun itu lu akan tetap belajar kalau menurut gue gitu. Oke. Dan harus dibaca sama orang-orang yang sudah pernah membaca juga novel orang-orang biasa. Yes. Gitu. Tapi kalau gue mulai nggak baca orang biasa langsung ke situ, bisa nggak kira-kira paham? Bisa aja. Novel ini saling lepas kok gitu. Saling lepas. Okay. Begitu. Fix berarti buku seri orang-orang biasa nih harus masuk di perpustakaan sekolah-sekolah nih untuk di Indonesia nih. Setuju nggak Mas Toto? Betul, orang-orang biasa dan Guru Aini ya. Guru Aini, ya. Gue jadi ingat ceritanya Hesti. Lu masih ingat Hesti kan? Iya. Hesti. Yang lu ikutan nggak sih Tok di episode waktu kita ngundang Silent Book Reader? Nah, Hesti itu sekarang punya podcast. Oh ya? Kita promosiin aja sekalian ya. Namanya HZ Boy BOY Reads READS. Hasboy Reads bacanya gitu ya. Cari aja di Spotify. Tapi yang gue mau ceritain adalah di salah satu episodenya, selain si Hesti bicara soal buku, dia juga namanya ada satu episode yang disebut suplemen. Nah di suplemen itu dia datang ke sebuah seminar atau apalah gitu ya. Dan salah satu pembicaranya itu adalah Menteri Pendidikan. Oke. Mas Menteri. Nah, di salah satu itu ada sesi tanya jawab yang nanya soal perpustakaan, dan salah satu kritiknya Mas Menteri Nadiem Makarim ini adalah, lu kalau gimana perpustakaan sekolah mau menarik ketika lu datang ke perpustakaan sekolah yang lu temuin buku-buku pelajaran lagi gitu loh. Buku paket. Buku paket lagi gitu loh. Padahal orang tuh harus diberi alasan untuk datang ke perpustakaan untuk membaca yang lain gitu loh. Jadi kalau istirahat ya nongkrong di perpustakaan gitu. Masa sih dulu perpustakaan gue SMA isinya ada stop,
Gitu. Nah, itu yang sebenarnya gue mau tanyain ke Mas Menteri kalau gue ketemu. Karena di perpustakaan gue, di SMP 81 Lubang Buaya dulu, itu koleksi sastranya luar biasa. Gue bisa kenal semua sastrawan-sastrawan di situ. Cuma kemudian ada sekolah lain yang memang, ya elah isinya emang jadi buku teks melulu. Jadi perpustakaan itu cuma buat nyimpen buku-buku teks yang nanti akan dipakai dibagi-bagi ke anaknya buat belajar gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan buku-buku seperti ini lebih banyak masuk di perpustakaan ya. Harusnya. Tapi ini jadi topik menarik nih. Kalau ada teman-teman guru, pustakawan yang mau cerita tentang perpustakaan keren di sekolahnya, yuk sharing di Kepo Buku. Kita udah punya email baru sekarang, jadi email aja ke timkepobuku@gmail.com. Nanti kita telepon deh buat sharing cerita tentang perpustakaan lo. Iya. Ya nggak? Oke. Sekarang giliran Steven. Nah, Steven kalau nggak salah ada 16 buku ya, Pen, ya, yang mau di-sharing kali ini ya? Ngaco lo, 17. Oh, 17? 17. Ya, Pen. Lu baca buku apaan, Pen? Angsa Liar dari Mori Ogai. Ini penerbit Moi dari Jogja, penerbitan perdananya dari Moi yang digagas oleh Eka Kurniawan, Bang Rane, Mas Toto. Wow. Oke. Oh, jadi ini penerbitannya Eka Kurniawan? Iya, rilisan perdananya. Oke. Alright. Ini kayak novel pendek aja gitu ya, novela. Dan ketika membaca Angsa Liar nih, nggak ada ekspektasi apa-apa, cuma pengen merasakan perjalanan ceritanya aja gitu kan, dan novela ini keren buat aku. Oke. Kalau Mori Ogai sendiri kan salah satu yang Bang Rane langsung sergap ya ketika aku bilang aku itu pernah lagi baca ini gitu kan, Ogai Sensei gitu. Dan yang aku rasain ketika baca buku ini adalah kayak menghayati banget gitu, perasaan si Gundik misalnya, perasaan si tokoh utama gitu. Tar dulu, ceritanya tentang apa dulu nih? Ceritanya tuh garis besarnya aja, jangan no spoiler. No spoiler. Ini kayak cerita romansa gitu ya. Cerita romansa seorang Gundik. Ya itu. Loh, kenapa ketawa dia? Ya kalau dilanjutin ya spoiler. Oh, enggak. Di mana settingnya, di mana gitu loh. Oh, settingnya tuh di Jepang tentu ya. Tapi di mananya aku kurang hafal ya. Tapi itu di sebuah desa yang aku tangkap ya, sebuah desa yang di situ ada perkampusan gitu ya, mahasiswa gitu. Di desa gitu, di kampung. Tapi benar-benar kayak kita bisa punya sebuah perjalanan membaca yang menyenangkan gitu. Meskipun tipis, meskipun nggak seberapa tebel, tapi benar-benar memorable juga gitu. Oke. Kalau Bang Rane mungkin udah pernah baca, Mas Toto? Belum. Gue belum. Ogai Sensei ini gue udah baca sebetulnya. Udah lama banget, tapi kalau boleh gue inget-inget lagi, ini koreksi gue kalau salah ya, Van ya. Iya. Itu kan cerita tentang ya Gundik sih. Tapi kemudian diusir gitu, terus pokoknya kehidupan dia itu benar-benar berpindah-pindah dari satu kekelaman ke kekelaman lain gitu. Tapi kemudian ada tokoh pelajar di kota itu yang sering ketemu atau sering papasan gitu, dan dia jadi si cewek ini jadi kesengsem gitu loh. Nah, yang menarik gayanya Ogai Sensei ini adalah ya penggambarannya itu yang bagus banget gitu loh, penggambaran ceritanya, pergulatan batin si tokoh utamanya itu yang menarik. That's right, ya kan? That's right. Ya nggak, Pen? Iya, benar-benar, dan benar-benar kayak masuk di jalan pikirannya orang. Betul. Itu gitu ya. Penghayatannya gitu ya, benar-benar ya. Tapi yang gue mau tanya ke lo, Fen, gue kan baca ini versi Inggrisnya ya. Ini kan Jepang ya, diterjemahkan oleh
Ibu Rebecca Ota namanya. Ya, shout out untuk beliau. Yang menerjemahkan bukunya Haruki Murakami. Gue penasaran nih, karena gue juga belum pernah baca Murakami yang terjemahan Indonesia. Pernah sih, tapi tidak intens ya, paling nggak selesai gitu ya. Tapi menurut lu bahasanya bagus nggak? Yang untuk Angsa Liar ini boleh dikatakan sangat-sangat jempolan ya, sangat-sangat bagus gitu. Dan apa yang di ceritanya tuh bisa tersampaikan, nggak ada geger terjemahan yang bikin sulit kita nyangkut di ceritanya gitu, nggak ada sama sekali. Benar-benar mulus, benar-benar apa ya, penuh rasa gitu, dan begitu menyenangkan gitu untuk dibaca sekali duduk misalnya. Angsa Liar. Dan ada twistnya loh, tuh yang bikin ceritanya tuh kayak cukup ya untuk. Tunggu, gue lagi berusaha mengingat twistnya apa ya. Loh, jangan dikasih twistnya dong. Iya, makanya gue lagi penasaran, pengen inget-inget aja. Lu terusin aja ngomong, gue lagi nginget. Ya benar-benar apa ya, benar-benar kayak rasanya ya jadi kayak yang dicap pelakor misalnya ya. Kehidupan orang yang yes ya benar nggak boleh dibocorin, nggak boleh dibocorin. Ya. Yang ibaratnya dikata-katain sama tetangga, ataupun misalnya ketika dia mau beli daging ya, dia mau beli ikan tuh, tapi sama orang penjualnya tuh jangan beli di sini, sana gitu. karena kamu tuh suaminya orang ini gitu. Oke. Ya benar-benar sebuah novela yang bagus, mengisahkan seorang perempuan Jepang di zaman itu yang rasa-rasanya tuh masih oke untuk kita nikmati sampai sekarang gitu. Sajian yang menyenangkan lah dari Hasana sastra Jepang. Oke. Buat aku. Asik. Dan gue kayaknya bisa nemuin hubungannya deh, kenapa sampai Ibu Rebecca yang nerjemahin ini dengan penerbitan Moi ini. Karena Moi itu kan punyanya Eka Kurniawan ya? Iya, benar. Ibu Rebecca ini yang menerjemahkan Cantik Itu Luka ke dalam bahasa Jepang. Keren. Dan ngomong-ngomong soal novel Jepang, kita sapa dulu Mas Andri Setiawan. Masih ada yang inget nggak? Tok, lu inget nggak, Tok? Toto nggak ada. Kenapa ya? Itu Mas Andri itu Nggak ada. dari penerbit Haru. Oke. Penerbit Haru, dia baru kontak kita nih, Ven, Tok. Oke. Baru merintis penerbitan baru yang independen, namanya penerbit Mai. Kenapa secara ini ada kemiripan dengan penerbitan Moi ya? Tapi Mai namanya. Dan Mai ini fokus pada sastra klasik Jepang. Ingat nggak waktu kita terakhir ngobrol sama Mas Andri, kita bilang kan, atau gue pernah nanya kan, sastra klasiknya mana nih Mas? Ternyata jawabannya ada di penerbit Mai. Oke. Dan sekarang, jadi dia itu lagi Mai ini juga selain nerbitin karya-karya sastra klasik Jepang, katanya juga untuk sebagai bentuk regenerasi penerjemah Jepang Indonesia. Upaya yang bagus. Iya kan, keren kan? Dan gue ngebayang ini bakal banyak buku-buku keren yang diterbitkan karena sastra-sastra Jepang ini seperti Ogai Sensei tadi itu keren-keren gitu. Dan dia sekarang lagi menerjemahkan Osamu Dazai yang judulnya Gagal Menjadi Manusia. Dan Mas Andri udah janji kalau ini udah terbit nanti dia akan mampir ke Kepo Buku. Asik. Sekalian sama ibu penerjemah boleh nggak ya? Bu siapa? Ibu Rebecca. Oh itu lain lagi. Tapi jangan-jangan Mas Andri kenal ya? Iya. Ibu Rebecca ini soalnya katanya udah, coba dulu googling, susah banget nyari profilnya Bu Rebecca ini. Yang gue tahu dia yang menerjemahkan Haruki Murakami, novel-novel Haruki Murakami ke bahasa Indonesia. Oke lah, nanti kita coba tanyain lah. Jadi sukses Mas Andri Setiawan gitu. Asik. Mas Toto ada komentar, pertanyaan dan lain sebagainya Mas Toto? Tidak ada. Saya mau tanya apa? Jadi, iya, kamu nggak pernah bahasa novel Jepang ya? Saya nggak tahu Pak. Nggak pernah? Nggak ngerti bahasanya. Murakami? Saya nggak ngerti bahasanya Pak. Sedang belajar.
Belum bisa bahasa Jepang, Pak. Sedang belajar dulu, Pak. Yang terjemahan, toh. Oh, tidak. Tidak. Saya tidak mau baca terjemahan. Sombong. Sombong. Saya nanti kalau bisa baca langsung di bahasa aslinya saja. Wakarimashita. Ya. Tapi anyway, kali ini menarik karena rata-rata literatur ya. Jadi ada Perancis dari Inggris dengan setting Yahudi, pembantaian Yahudi zaman Perang Dunia Kedua. Ada dari Indonesia dengan khas dengan Andrea Hiratanya, dan ada novel Jepang. Komplit dari pakai telur. Lah, pakai telur. Ngomong-ngomong di sastra dan bahasa asli, kepikiran pangeran kecil nih yang kemarin sempat dimention season lalu. Tok, kira-kira kalau kita ngebahas Little Prince atau Pangeran Kecil, lu bisa dong cerita, Tok? Ayo cerita doang, Pan. Asik. Jadi karena teman-teman yang dengerin ya, Toto ini kolektor juga. Dia kolektor buku Little Prince dalam berbagai bahasa. Dan gue lupa kemarin ke toko buku Gramedia, itu udah ada yang terjemahan bahasa Indonesia, cuman lupa gue ambil. Ntar dulu. Lu koleksi buku Little Prince dalam berbagai bahasa, tapi bahasa Indonesianya belum punya? Belum punya. Kan gue kapan lagi di Jakarta. Makanya kemarin gue lihat di Jakarta, gue lihat, ada bahasa Indonesia nih, ntar gue ambil. Nah, tapi kebetulan gue ambil buku yang lain, terus itu buku gue lupa, gitu. Itu terus terang ya, Little Prince ini salah satu buku yang gue udah pernah baca, gue udah nonton filmnya. Tetapi seperti kata teman gue yang penggemar Little Prince, setiap orang akan punya penafsiran yang berbeda dari membaca Little Prince. Makanya ini juga panggilan-panggilan kepada teman-teman yang dengerin Kepo Buku. Lo suka Little Prince nggak sih? Pernah baca nggak sih? Atau kenal orang yang maniak Little Prince kayak Toto gitu? Minta dong kontaknya, kita mau ajak untuk ngobrolin Little Prince di salah satu episode Kepo Buku lainnya. Ya nggak, Van? Oke, ditunggu. Lu udah pernah baca belum, Van? Sejujurnya belum pernah baca, tapi ini buku yang kalau dibilang buku apa yang paling sering lo kasih untuk orang lain misalnya buat gift gitu. Ini bukunya gitu. Iya, ngasih ke siapa, Van? Ngasih ke siapa? Lo sering ngasih ke siapa aja, Van? Enggak, ini kemarin tuh ngasih ke family gitu. Lu ngasih orang tapi lu sendiri belum baca. Iya, makanya agak ini kan. bakal dibaca kalau kita mau bahas. Gue penasaran, asli gue penasaran. Gimana sih caranya appreciate atau membaca Little Prince ini gitu. Lu udah baca belum? Udah pernah kan? Udah pernah nonton filmnya kan? Udah pernah baca, udah pernah nonton filmnya, tapi gue kagak paham, toh. Kenapa kagak paham? Lu nggak tahu. Nggak khusyuk lu. Iya, kayaknya gue kurang khusyuk deh. Kayaknya gue harus baca ulang lagi sebelum episode itu kalau jadi ntar. Coba lu kalau misalnya baca bahasa Inggrisnya nggak ngerti, coba lu baca dengan bahasa yang lain. Ya. Bahasa aslinya ya, Prancis ya. Little Prince nih ada, kalau lu mau ntar gue kasih pinjem. Gue punya yang dalam bahasa Inggris aja ada nih, gue punya nih. The Little Tungku namanya. Wow, why like that? Little Tungku, wah, so good Malah gue bingung baca aja, tahu gak lu? Gue taruh, gue pusing gue bacanya, gue bilang. There was a little prince, living in the castle, you know castle no HDB one Itu kalau udah mungkin kalau gitu malah gue ngerti ya. Jadi harus dibacain kali. Oke. Sebelum lupa nih, yang kemarin Bang Rani pernah sebut di grup, yang itu, yang TED Talk yang ada Mas yang nerbitin Little Prince dalam bahasa Sunda tuh. Oh iya. Jadi ya. Bisa. Iya. Dia itu menarik loh, seorang polyglot loh. Dan masih muda banget. Iya benar. Ntar gue coba. Bentar ya. Kalau nggak salah, selain bahasa Sunda juga ada bahasa dalam bahasa Bali juga kan? Ada bahasa Bali ada. Itu dia dan teman-temannya juga yang mengupayakan penerjemahan. Dan sebenarnya ada satu orang yang gue tahu banget super maniak Little Prince. Namanya Mas Kuncoro.
di Bandung. Tapi dia sibuk kali ya. Panggilannya Mas Kun ya? Mas Kun. Iya, sekian episode kali ini. Kita berbangga ya, kita punya bacaan-bacaan yang lumayan nih. Dan khususnya kita Kepo Buku mengucapkan penghargaannya untuk penerjemah-penerjemah yang berupaya menghadirkan bacaan luar ke khazanah literasi Indonesia. Semoga makin bagus ya penerjemahan Indonesia gitu. Sekian Kepo Buku kali ini, sampai jumpa. Dah. Dadah. Dadah.